Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai scale up pace. Jadi apa itu scale up? Scale up adalah proses eh, menambahkan budget ya, menambahkan budget. Kita beriklan yang tadinya 200.000 bisa 1 juta, 5 juta, 10 juta, agar bisa dalam satu hari kita bisa mendapatkan customer yang lebih banyak lagi gitu. Tujuannya itu mendapatkan customer yang lebih banyak lagi. Nah, di dalam scale scale up pace ini harus ada disclaimer, disclaimer. Disclaimernya teman-teman, disclaimernya apa itu? Jangan pernah menambahkan budget ketika masih ada di fase testing. Gitu. Jangan pernah mencoba untuk scale up ketika masih di fase testing. Ingat teman-teman ya, gua sangat tidak merekomendasikan kenapa uang masih di testing gitu. Buat apa di scale up gitu. Ya hasilnya pasti tetap sama kayak gitu ya teman-teman. Nah, versi gua scale up pace di TikTok ini ada tiga, tiga jenis ya. Tambah aja budgetnya. Yang pertama, yang kedua melebarkan sayap ke audiens gitu. Istilah gua aja sih ini. Baru-baru dibuat ini sih ketika mau course. Nah, yang ketiga itu buat kreatif baru lagi. Jadi kita buat ads yang baru lagi untuk fresh yang tadi sebelumnya gue udah jelaskan juga. Jadi iklan yang iklan winning campaign itu yang lama nyala, terus kita buat buat iklan lagi di audiens yang sama kayak gitu. Winning lagi iklan kita, campaign kita winning lagi. Nah, kita stabilin kayak gitu. Gitu-gitu terus. Winning buat iklan baru, winning buat iklan baru kayak gitu. Gitu aja teman-teman sampai budgetnya itu sesuai yang teman-teman sisihkan atau budgetkan gitu. Oke, tambah budget gimana sih maksudnya? Tentu maksudnya sangat mudah ya teman-teman untuk mencontohkannya. Tambah aja budgetnya itu maksudnya seperti ini. Kita langsung ke dashboard. Misalkan iklan yang winning kemarin ya. Misalkan iklan yang winning kemarin, oke, winning di angka 200.000. Winning di angka 200.000. Coba kita nyalakan biar bisa edit budgetnya. Winning di angka 200.000, budgetnya dari 200.000. Nah, TikTok itu AM-nya itu bilang ke gue, Mas, kalau mau naik budget itu minimal per hari itu berapa kenaikannya. Nah, AM TikTok itu nyaranin 30% gitu. Misalkan dari 30% dari 200.000 itu kan berarti 60.000 tambah 200 berarti 260 ya. Berarti naiklah budget 60.000 kayak gitu. Sampai seterusnya berhari-hari. Per hari naik 30%, naik 30%, naik 30%. Nah, kalau misalkan apa istilahnya? Misalkan pas dinaikin jelek, kita turunin lagi keesokan harinya gitu. Jelek lagi turunin lagi. Nah, kalau semakin turun, semakin jelek hasilnya, lead-nya semakin mahal, di-kill dan mulai mencari iklan yang baru lagi, mencari winning campaign lagi kayak gitu. Itu untuk tambah aja budgetnya. Nah, kalau apa istilahnya? Itu kan tadi materi yang pertama itu kan tambah aja budgetnya ya. Nah, yang kedua di scale up pace yang kedua melebarkan sayap ke audiens ya. Yang kedua itu istilahnya ya, kita nggak tambah budget, cuman kita tambah audiensnya. Jadi audiens sebelumnya kan itu baby kids saja ya. Nah, sekarang kita manfaatkan tools ini, audiens ya. Jadi Facebook itu ada audiens, ada fitur audiens yang mana kita bisa mengumpulkan orang-orang yang apa istilahnya, orang-orang yang sudah klik WhatsApp, orang iya benar orang yang sudah klik event kita, event view konten, event add to cart, orang-orang yang masuk masuk website, orang-orang yang masuk apa istilahnya, masuk klik ATC, add to cart ke WhatsApp gitu. Kita bisa kumpulkan. Gimana caranya? Ini tadi kita udah klik assets, terus kita pilih option yang audience.
terus kita ada di page ini, kita klik ini gue sebelumnya udah buat lebih dulu ya teman-teman. Buat lebih dulu yang VC. Lalu kita klik create audience. Kita create audience, terus pilih yang custom audience gitu. Di sini kita bisa memasukkan file berupa nomor telepon dan email. Engagement adalah orang-orang yang kita bisa mengumpulkan orang-orang yang ngeklik iklan kita, yang engage berupa komen, share. Ya benar, engage berupa komen and share. Kita bisa kumpulkan. Lalu ini kita bisa mengumpulkan orang-orang yang tadi gue bilang. Klik event kita, klik event view content, orang-orang yang masuk website, view content ini gue sebelumnya udah buat ya view content. Nah berarti yang belum gue buat adalah add to cart. Gue pilih diambil dari orang yang klik add to cart di 30 hari terakhir. Gitu. Ini settingannya kayak gini teman-teman. Ini di apa? Gue klik ATC. Nah, pixelnya ya tentu yang ProBane. Nah, lalu di-confirm. Nah, ini biasanya size-nya itu akan muncul 1 kali 24 jam lah paling lama. Nah, di ini kan size-nya 2000 ya. Itu size-nya ada 2000 orang yang masuk ke website itu. Terus untuk menambah jumlah audiensnya gitu. Ini kan nggak mungkin kita mengiklankan ke 2000 orang doang. Mungkin aja, cuman itu hasilnya iklannya akan mahal gitu. Nah, di TikTok ini, TikTok Ads ini ada menyediakan fitur yang sama kayak Facebook lookalike audience ya teman-teman. Jadi bagi yang belum tahu lookalike audience ini adalah TikTok, kita meminta TikTok untuk mencarikan audiens yang serupa. Misalkan audiens sumber utamanya adalah VC. VC adalah view content. View content adalah orang yang masuk ke website. Nah, kita minta TikTok, tolong dong cariin orang yang serupa seperti orang yang baca di website gue. Oke, content source-nya omit, sistemnya all, placement-nya TikTok doang, location-nya Indonesia. Nah, location Indonesia dinamain visi. Nah, ini kita bisa bikin varian. Yang satu narrow, terus habis itu lagi kita yang satu balance, yang satu broad. Nah, ini kita balance, pilih yang balance. Nanti di yang kedua kita pilih yang narrow dan seterusnya. Salah. Kita pilih yang narrow tadi, sumber visi, omit konten, placementnya TikTok, ininya Indonesia. Nah, tadi kan balance ya. Nah, ini kita pilih narrow. Narrow. Nah, ini dalam 1 kali 24 jam itu size-nya itu akan naik ya, teman-teman. Biasanya ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Gitu. Nah, maksudnya melebarkan sayap ke audiens adalah kita konten winning iklan-iklan yang udah mendapatkan winning campaign itu kita duplikat. Itu kita duplikat mana yang di tanggal 8, tanggal 7 ya. Campaign yang di tanggal 7, winningnya di tanggal 8. Kita copy yang ad group yang winning, ini kita pilih yang existing campaign, kita klik duplikat. Terus semuanya sama kecuali ya teman-teman, itu kan yang winning duplikat sebelumnya itu menggunakan interest. Nah, yang sekarang itu interestnya dikosongin. Nah, yang di bagian di sini, di bawah audience ini, include-nya itu dimasukkan hasil lookalike tadi. Ini belum keluar karena belum 1 kali 24 jam. Biasanya udah keluar kalau 1 kali 24 jam. Kita klik. Boom. Misalkan ini anggap aja udah ada ya teman-teman. Semua settingannya sama kecuali yang ini dihapus. Yang ini tadi kita hapus. Terus ditambahkan lookalike-nya di sini.
gitu. Lalu tinggal next. Lalu semuanya sama, tinggal next gitu. Nah, itu contoh scale up, scale out lah itu maksudnya. Intinya adalah scale. Jadi scale itu dibagi dua, scale up dan scale out. Ini yang gue tunjukkan tadi adalah scale out, yang tambah budget adalah scale up. Gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya buat kreatif baru lagi tentu mudah ya teman-teman. Ini yang campaign winning kita maksimalkan. Nah, kita juga udah sambil persiapan-persiapan materi baru lagi. Gitu teman-teman. Oke, ini kita sampai di materi yang terakhir ya teman-teman. Materi di mana istilahnya itu kuasai dulu aja materi periode pertama ini. Di periode pertama ini teman-teman itu udah menguasai materinya, itu sebenarnya udah cukup banget gitu. Cuman gua itu ada nyimpen materi-materi lagi seperti manual bidding, Spark Ads, terus TikTok Shop kayak gitu, TikTok Shop, terus ada beberapa materi lagi lah, ada 5 sampai 8 lagi kalau nggak salah materi yang belum gua keluarkan, yang akan gua keluarkan itu mungkin di awal Maret di member area ini. Kenapa nggak gua keluarkan semua? Jadi gua mau teman-teman itu fokus step by step praktek di tahap yang dari nol seperti naik tangga lah, dari bawah sampai ke atas kayak gitu. Karena fase-fase berikutnya itu ada fase-fase yang sebenarnya udah profit tinggal dioptimalkan saja kayak gitu. Jadi teman-teman di video materi-materi sebelumnya mohon untuk segera dipraktekkan dan gue juga apa ya istilahnya kalau misalkan ada penjelasan gue yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. This is my first course, kayak gitu. Gue mencoba untuk menjadi yang terbaik dalam menjelaskan, dan tolong hargai setiap materinya. Belajar dengan serius, materi yang dianggap simpel bisa jadi fundamental, kayak gitu teman-teman. Apabila ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke grup Telegram, nanti gue akan invite. Seharusnya sih dengan ditayangkannya video ini, teman-teman udah dapat link untuk ke Telegram ya. Dan satu lagi ya teman-teman, gue akan selalu menjawab pertanyaan teman-teman. Cuman sebelum bertanya teman-teman diusahakan praktek dulu gitu. Biar pertanyaannya tuh yang optimal. Gitu teman-teman. Sampai berjumpa di webinar. Nanti kita ada webinar untuk mentoring bareng-bareng bersama teman-teman member lainnya yang kayak gitu. Terus materi ini akan terus update. Gue nggak akan selesai sampai di sini. Ada beberapa materi yang gue simpan dan gue pasti akan infokan. Misalkan nanti di TikTok Ads itu ada update tertentu ya teman-teman. Oke. Gue terima kasih banget teman-teman yang udah ngikut course kita, gue dan partner gue sama Rafli. Semoga teman-teman TikTok course ini bisa menjadi jalan bagi teman-teman untuk menumbuhkan bisnisnya, untuk menumbuhkan omset penjualan bisnis teman-teman. Thank you teman-teman, see you next time. Assalamualaikum.